Saudara-saudari yang terkasih, salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi dalam renungan harian kita bersama saya Suster Petronella Borukar PSCC. Hari ini, hari Sabtu tanggal 9 Juli 2022, hari biasa, pekan ke-14. Bacaan Injil yang akan kita renungkan diambil dari Injil Matius bab 10 ayat 24 sampai ayat 33 dengan tema bersama Allah kita tidak perlu takut. Seorang murid tidak lebih daripada gurunya atau seorang hamba daripada tuannya. Cukuplah bagi seorang murid jika ia menjadi sama seperti gurunya, dan bagi seorang hamba jika ia menjadi sama seperti tuannya. Jika tuan rumah disebut Beelzebul, apalagi seisi rumahnya. Jadi janganlah kamu takut terhadap mereka, karena tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Apa yang kukatakan kepadamu dalam gelap, katakanlah itu dalam terang, dan apa yang dibisikkan ke telingamu, beritakanlah itu dari atas atap rumah. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit? Namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Dan kamu rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Sebab itu, janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapa-Ku yang di surga. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapa-Ku yang di surga. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari, seseorang menuliskan surat cintanya kepada Tuhan. Katanya demikian, Tuhan, saat hatiku sudah mulai nyaman dan hangat bersamamu, sepertinya semua sudah cukup untukku. Tak ada rasa ragu, cemas, takut, atau khawatir ketika aku dekat denganmu. Segalanya terasa baik-baik saja, walau sebenarnya tidak sedang baik-baik saja. Denganmu aku selalu menemukan kekuatan untuk mengatasi masalah yang ada. Engkau pun tak pernah lepas tangan atau membiarkanku menghadapi sebuah masalah seorang diri. Engkau yang pertama yang menawarkan bantuanmu untuk membantuku lepas dari masalah yang ada. Dicintai olehmu membuatku kuat. Mencintaimu membuatku memiliki keberanian untuk memberi kesaksian tentang. Saudara-saudari, ungkapan gadis ini kiranya menjadi inspirasi bagi kita bahwa dengan mencintainya, bersatu dengannya, kita memiliki keberanian untuk memberi kesaksian tentangnya dan memperjuangkan yang terbaik dalam hidup. Dalam baca Injil yang kita dengar dikatakan bahwa seorang murid tidak lebih daripada gurunya, atau seorang hamba daripada tuannya. Mau dikatakan bahwa para murid Yesus diutus ambil bagian dalam perutusan Yesus yang tidak pernah lepas dari ancaman dan aniaya. Jika Yesus sebagai guru tidak lepas dari ancaman dan aniaya, maka wajar para murid juga ambil bagian dalam ancaman dan aniaya yang dihadapi oleh guru mereka. Ini sesuatu yang menakutkan, tapi Yesus tidak membiarkan para murid berjuang sendiri dalam menghadapi ancaman dan aniaya tersebut. Yesus meneguhkan mereka dan meminta agar para muridnya tidak takut. Yesus berkata, jangan takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa, karena kamu lebih berharga daripada burung pipit. Saudara-saudari, kalau burung pipit saja dijaga oleh Allah,
maka Allah akan lebih menjaga kita. Kita percaya pada pemeliharaan Allah atas hidup kita. Jangan takut. Tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Maka kita harus berani menyatakan apa yang dikatakan oleh Yesus. Ancaman dan aniaya justru menjadi kesempatan untuk memberi kesaksian akan Yesus dan menyatakan kesetiaan kita padanya. Di sini, unsur keberanian dalam bersaksi menjadi hal penting. Tidak mudah, benar. Berat, iya juga. Tetapi ketika kita berjuang bersama dengan Tuhan, kita akan mampu untuk itu. Saudara-saudari, keberanian sangat berkaitan dengan cinta kasih. Apabila kita sungguh-sungguh mengasihi seseorang, memiliki hubungan yang dekat dengan seseorang, maka kita akan memiliki keberanian untuk memperjuangkannya, setia kepadanya dalam segala situasi yang ada. Seorang ibu akan berani pasang badan ketika orang yang dicintainya dalam masalah atau kesulitan. Seorang kekasih akan rela menderita demi orang yang dikasihinya. Demikian kita sebagai pengikut Kristus dituntut untuk siap menderita demi cinta kita akan Yesus dan berani memberi kesaksian iman kita akan Dia. Maka saudara-saudari yang terkasih, mari kita mengundang Yesus selalu hadir dalam hidup kita, membangun relasi yang baik dengannya, agar kita tidak takut memberi kesaksian iman kita dan tidak takut menghadapi tantangan dalam hidup, karena kita percaya Tuhan selalu memelihara hidup kita.